diam dulu Bang Ampi. Aku baru ini ngomong Bang. Bentar semua Bang, yang Bang abang Ampi. Diam tuduhkan dulu. itu ada pada Yohanes 17 Iya, ayat diam dulu Bang. ayat Diam dulu 5. Bang. Aku nggak nyalahkan kau loh Bang. Semua kalian benar. Oten itu benar. Siapa yang nyalahkan Oten? Oten benar menurut Paulus. Ya tidak ada Yesus yang bilang benar kau salahkan menurut Oten. Bapak. Kan gitu. Oten benar menurut Paulus. Yesus pun benar menurut Bapak. Sekarang kebenaran yang hakiki itu menurut siapa? Menurut Bapak atau menurut Paulus? Kalau kebenaran yang hakiki menurut Paulus, berarti Pauluslah Tuhan yang sebenarnya bagi Oten. Gitu. Kebenaran yang hakiki itu adalah Yesus. Yesus adalah Tuhan. Iya, bagi siapa? Bagi orang Kristen dan orang-orang pengikutnya yang percaya kepadanya. Bukan bagi Bapak kan? Karena di Yohanes 17 ayat 5, oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki. Jadi kemuliaan yang sudah dimiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Sebelum dunia ada, Yesus sudah ada. Makanya Yesus mengatakan bahwa sebelum Abraham jadi dia sudah ada. Dia dan Bapa satu. Begitu. Tunggu dulu. Sejak kapan Yesus jadi Tuhan? Sejak kapan? Sejak dulu. Ampi ini di Yohanes berarti bertentangan, Pak Ampi. Sejak lahir bilang sejak lahir Ampi bilang. Kalau Anda mengatakan sejak dulu Yesus Tuhan, berarti bertentangan di dalam Roma 14:9. Yesus itu jadi Tuhan setelah dia mati dan dibangkitkan dia jadi Tuhan. Itu pernyataan iman Paulus. Tapi Yesus itu sudah ada sebelum dunia ada. Yesus sudah ada. Dia pernyataan di Yohanes 7. Yohanes 7. Itu pernyataan iman Paulus. Berdasarkan Paulus. Halo, selamat sore. Jadi tidak ada yang Roma itu perkataan Paulus. Pak Ampi, Roma itu perkataan Paulus. Halo, selamat sore. Iya. Roma itu perkataan Paulus, surat Paulus kepada jemaat. Jadi nggak betul itu ya. Roma 14:9 itu bukan betul ya? Tidak betul, itu benar karena itu pernyataan imannya begitu. Halo, selamat sore. Halo. Sebentar dulu Pak Ampi. Yotim, selamat sore. Agama apa Yotim? Ya, aku cuma mau nanya satu sama Pak Rum. Yote agama apa dulu? Agama apa? Saya Kristen mantan Muslim. Oh, Kristen mantan Muslim bagus. Sebentar dulu. Anda mantan Muslim Aku mau nanya dulu. Mute dulu. Aku suka kalau mantan Muslim ini aku suka. Mute dulu. Aku mau nanya dulu. Aku mau nanya dulu, bisa nggak? Aku yang ngatur sini, bukan kau yang ngatur. Aku yang ngatur sapa tamu dulu. Kalau nggak, aku campakkan kau ke bawah. Berdoa Yote berdoa Yote. Ingat Matius 5:44 berdoa Yote. Yote berdoa Yote. Yote berdoa Yote. Di Al-Quran memang kasih murtad, biar tahu. Biar dengar saja saya. Gara-gara nggak ada aku jadi murtad. Jangan main mute. Oke, agama apa? Moderator mute, mute kan dulu. Kita jangan turunkan, akan kita pertanyakan. Gampang ini. Aku suka orang-orang murtad. Jangan di mute kan dulu, kita tanya dulu yang lain. Kenapa diturunkan abangku? Cobalah diskusi baik-baik tuh. Ade, agama apa Ade? Tadi udah saya hapus nih. Ade. Kenapa diturunkan Yote? Sebentar kita tanyakan. Ade Hilda agama apa? Katolik, oke. Dimirkan dulu, biar kita sapa dulu tamu, biar enak. Helmi, agama apa Helmi? Muslim. Helmi, mohon maaf ya, yang Muslim saya turunkan ya. Saya turunkan yang Muslim ya. Ya. Assalamualaikum. Ya. Yang mengaku murtad naik, saya udah habis apa? Yang mengaku murtad tadi buat permintaan naik, saya naikkan. Lanjut. Iya, Abang Naga, naikin dia aja, diskusi aja. Saya naikkan, tapi dia tidak kondusif. Saya mau nanya semua. Kan di sini kan kondusif. Dirimu kondusif aja kan aman nggak saya itu kan? Iya. Oke, baik. Yang mengaku murtad buat tadi saya naikkan. Oke, lanjut dengan itu baru silakan dengan Ade. Di sini juga Api. Ade. Ya, bagaimana Kak?
Ya. Suaranya kecil kali, kayak mana mau diskusi? Ya, bagaimana Kak? Cara. Izin itu aku tanggapi kecil dulu kali. yang ngaku-ngaku murtad tadi ya. Aku tanggapi dulu yang ngaku murtad tadi ya. Murtadin sudah disebutkan oleh Allah dalam surah Al-A'raf 179. Di mana di dalam surah Al-A'raf itu dikatakan bagi mereka yang mengingkari ayat-ayat Allah, punya mata ya, tapi matanya digunakan untuk membaca ayat-ayat Allah, hatinya diingkarinya dari ayat Allah, ya kan gitu, mulutnya diingkarinya dari ayat-ayat Allah. Dikatakan Allah mereka itu seperti hewan ternak, bahkan lebih parah lagi. Oke, sekarang kita kembali dalam Bible. Adakah Yesus memberikan pernyataan yang serupa yang sepadan lah dengan apa yang dikatakan Allah di dalam surah Al-A'raf ayat 179, di mana Yesus mengatakan, bagi kalian yang mengingkari aku Tuhan, kalian seperti binatang. Bagi kalian yang mengingkari aku Tuhan, bagi kalian neraka jahanam. Bagi kalian mengingkari aku Tuhan, bagi kalian siksa yang pedih. Gak ada. Yang ada Matius 7:22-23, di mana Yesus berkata, maka pada hari ini aku akan berkata kepada, ya, enyahlah kau dari hadapanku, kalian sekalian pembuat kejahatan. Malah Yesus mengusir orang-orang yang memanggil dia Tuhan, bernubuat atas nama dia, bermukjizat atas nama dia. Itu buktinya bahwasanya orang-orang yang mengaku murtad itu dua kemungkinan yang sebenarnya terjadi. Yang pertama, dia berdusta atas nama nenek moyangnya. Yang kedua, karena memang dia longor. Itu buktinya dia longor. Dia mau hidup bebas. Orang-orang mau murtad itu bebas. Kutaruhkan kepalanya Bang Ampi. Kepala Bang Ampi jadi taruhannya. Sebutkan satu saja aturan di dalam Kristen. Apa? Izin Bang Ampi ya. Aku pertanyaan kepalamu Bang ya. Sebutkan. Kakak, sabar kakak. Satu saja larangan dalam iman Kristen. Satu saja aturan dalam iman Kristen. Ada enggak? Gak ada. Satu saja ya, jangan mencuri, jangan ibadah berzina. gak wajib. Pak Ampi itu gak ngeh kau ngomong apa Bang Faru. Pak Ampi itu gak ngeh kau ngomong apa. Gak ngeh, yakin aku gak ngeh dia. Aturan, Dia kasih satu aja Bang, Enggak. aturan dalam iman Kristen. aturan, jangan berzina, jangan Kasih satu aja. Bukan itu Bang Ampi. Bang Ya, Ampi, cukup. kata si Faru, Cukup. kepalanya Bang Ampi ditaruh Cukup, di nggak apa-apa. apa Gak apa-apa, dia itu? seneng. Dia seneng kepalanya dipertaruhkan. Seneng itu, gak apa-apa. Oke, cukup. Jangan berzina. Kan? Anda katakan jangan berzina. Itu buktinya Anda mengikuti pengajaran orang di dalam kubur. Yesus pun mengikuti pengajaran orang di dalam kubur. Karena jangan Siapa di berzina, dalam jangan kubur? membunuh, jangan mencuri. Dengar dulu, itu sebagian dari hukum Taurat. Anda baca. Itu perkataan Ya, di dalam Yesus. suara Faruk hari itu kita sudah Itu berdebat bagian tentang dari itu. Taurat. Kenapa Faruk ambil lagi itu Anda perkataan baca dalam Yesus? Suara 34 nomor 4. Itu bahagian dari Itu hukum Taurat. perkataan Hukum Yesus. Taurat itu. Dengar dulu Bang Ampi, nanti betul-betul pertarungan nanti kepalamu Bang Ampi. Diam dulu kau. Ya. Anda baca dalam Keluaran 34 nomor 4, di mana dikatakan hukum Taurat itu diturunkan Musa hanya untuk anak keturunan dari Bani Yakub. Kalian Bani Yakub, kalian anak keturunan Bani Yakub dari mana? Dari 12 suku Bani Israel, kalian suku apa? Akan tetapi kalian Yesus itu kalian orang Yahudi, kalian orang jiplak, Israel, abang. kalian jiplak, kalian ambil hukumnya Taurat. Tanpa hukum Taurat kalian nggak punya hukum. Sementara dalam Efesus 2 nomor 15, hukum Taurat itu dan segala ketentuannya sudah dibatalkan dengan matinya Yesus di atas kayu salib. Itulah ambigunya kalian. Siapa yang melarang kalian Abang berzina? Faruk ini panjang lebar. Itu sudah selesai kemarin kita bahas. Sekarang saya tanya sama Anda. 10 perintah Tuhan diturunkan kepada Musa apa kepada Yesus? Yang diturunkan itu Yesus yang turunkan. Jadi itu Yesus punya. Di mana datanya Yesus menurunkan 10 hukum? Yesus itu adalah sang firman yang ada di dalam diri Allah itu. Firman lagi susah kali memang hidup orang dibikin si firman ini. Makanya kalau tanya ke sana tidak habis abangku. Kemarin kita sudah bahas itu. Saya tanya, Keluaran 34 diturunkannya Taurat. Noise abangku tidak dengar.
Sekarang saya tanya sama Anda, jawab jujur. 10 perintah Tuhan itu diturunkan kepada Musa atau kepada Yesus? Itu Yesus yang Suara angin dari menurunkan. Paru lagi jalan. Suara angin dari Paru bukan dari naga. Iya, Bukan noise dari noise saya. dia. Itu kemarin kita sudah Dari bahas. jalan. itu. Paru Kenapa itu. ke situ Bukan lah? suara angin. Bang Paru lagi jalan. Oke, iya sedikit lagi. Itu buktinya. Saya berhenti nih, ya. Itu buktinya. Orang-orang murtadin itu ingin hidup bebas. Kalian bisa lihat video, potongan-potongan video para murtadin. Ternyata ketika Islam, dia kepengen kali makan babi. Hingga ketika dia murtad dipamerkan dia makan babi. Rupanya dia pengen makan sesuatu yang tidak disukai, sudah ditinggalkan Babi oleh enak mualaf. memang. Apakah menurut Anda apa menurut Yesus? Babi enak memang Bang Faruk. Bang Faruk sudah makan dan Nora Iya. juga baru. B2 itu enak menurut Anda atau menurut Yesus? Bang Faruk sudah makan. Jawab, babi itu ingat. Yohanes 14 nomor 6. Yesus berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup. Semua rasa suka dan tidak suka kalian harusnya berdasarkan Yesus. Saya tanya, B2 itu enak menurut Yesus atau menurut Anda? Menurut Allah itu semua makanan itu baik. Tapi kenapa hukum itu Berdusta kau bukan. Berdusta diberikan buat- lagi. Berdusta Kenapa hukum itu itulah gini, diberikan dengar buat Bang orang Ampi. Israel untuk Dengar memisahkan ini, orang dengar ini Israel Bang dari Ampi. bangsa-bangsa Bang Ampi. lain, abangku. Bang Ampi, sebutkan satu ayat dalam Bible di mana Yesus menjanjikan surga untuk pemakan babi. Nggak ada Bang Ampi. Tidak ada Bang Ampi. Jadi ini buktinya Yes, bahwasanya orang-orang yang murtad itu adalah orang-orang yang meninggalkan aturan dan ingin hidup bebas. Ingin bebas. Sekarang saya tanya, apa kewajiban bagi iman Kristen? Apa? Apa kewajiban bagi iman Kristen? Apa kewajiban? Yang sesuatu tidak boleh ditinggalkan. Jika ditinggalkan maka dia keluar dari iman Kristen. Apa kebebasan ke sesuatu yang wajib dalam iman Kristen? Kewajiban dalam iman Kristen apa? Apa? Gak ada. Hidup bebas masuk surga. Kewajiban Apa? dalam Kristen itu harus dibaptis. Di Itu mana? wajib. Oke, berarti ketika orang tidak dibaptis dia masuk neraka. Kalau tidak dibaptis dia bukan orang Kristen. Dia tidak diakui Oke. orang Kristen. Oke, berarti Itu aturan. Yesus pilih kasih. Itu salah satu Berarti Yesus saja, pilih itu kasih. sudah. Ya udah, di mana? Itu Di mana salah satu. datanya? Di mana datanya Yesus mengatakan kalau mau Kristen dibaptis? Di mana datanya? Dibaptis itu memberikan pengakuan bahwa dia adalah pengikut Kristus. Mengarang. Karena Kristus Itu Bang. Kristus Jadi, Bang mengatakan Ampi, jadi diam dulu Bang Ampi. dibaptis Bang Ampi. dalam nama Itu makanya Bapa, Bang Anak, dan Ampi. Roh Kudus, Bang supaya Ampi, diterima maaf dalam cakap gereja. ini Bang Ampi. Bang Ampi, maaf cakap ini Pengikut Bang Ampi. Kristus. Maaf cakap ini ku sampaikan. Diam dulu Bang Ampi. Maaf cakap ku katakan semamu Bang Ampi. Makanya Bang Ampi, ya, orang paling longor pun, bahkan orang gila pun di iman Kristen dia boleh berdebat. Boleh dia debat. Gak ada ilmunya pun dia, longor dia nih. Dikatakan dokter dia sakit jiwa, boleh debat. Karena apa? Kalian sesuka ludah kalian ketika kalian menafsirkan Bible kalian. Bahkan hukumnya boleh kalian. Dipuaskan kalian ketika kalian membantah Bible kalian. menafsir Alkitab sembarangan. Saya tidak Kami menafsir, tidak saya menafsir, membacakan. kami cuma Anda yang menjawab. menafsirkan. Karena apa? Kalau Siapa kami yang bang umat Islam, menafsirkan? kalau kami umat Islam, Coba tanya jika kepada orang kami Kristen menafsirkan semua, kalau orang Al-Quran mau masuk ke tanpa dalam disiplin ilmu, maka kami Kekristenan akan masuk harus neraka. dibaptis. Di mana? Kalau gitu kasih Tanya aja sama Bang orang Ampi. Kristen semua. Ya udah, aja kau tanya Tanya sama Kristen. orang Kasih Kristen, kalau mau datanya. masuk Kristen harus dibaptis. Kasih datanya di mana Yesus mengajarkan kalau masuk Kristen harus dibaptis di mana? Yang menjadi pengikut Kristus itu harus dibaptis dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Bukan agama Kristen yang begitu agama. Di mana mengikuti datanya? Kristus. Di mana datanya? Matius 28 ayat 19. Baca, adakah Yesus mengatakan kalau jadi Kristen harus dibaptis? Baca, silakan. Baca. Kalian pelintir-pelintir ayat kalian itu soal pengampunan, bukan masuk Kristen. Yesus nggak kenal iman Kristen. Ya enggak aja.
Kapan pula Yesus mengampikan ajaran Kristen? Kapan pula Yesus mengatakan Tuhan Kalau itu orang harus dosa? mengikuti Yesus Ada di majalah harus Bobo bilang dibaptis. Kakak Ampi bilang ada di majalah Bobo bilang ada di majalah Bobo Baca. bilang Kakak Ampi. Baca Tidak dalam sama kitab Matius seperti 28 ya, baca. Al-Quran, tidak ada sunat di situ ditafsir sunat. Begitu. Oke, aturan dari mana? Aturan dari mana kalau sunat Aturan dalam dari Al-Quran? mana Aturan juga dari mana? umat Islam bersunat itu kan tidak ada di dalam Aturan di dalam dari Alkitab. mana? Aturan dari mana? Kalau disampaikan dalam Al-Quran itu harus ada sunat. Aturan dari mana? Kalau kau tanya aturan dari mana umat Islam, di dalam Al-Quran dikatakan ati Allah, ati Rasul, patuhilah Allah dan patuhilah Rasul. Nabi Muhammad SAW diturunkan ke dunia untuk menyampaikan pengajaran dan juga memberikan contoh cara beribadah. Tidak ada Nabi di kami mana langsung. ayat Al-Quran yang mengatakan Nabi bahwa kami Muhammad itu jangan sunat. melarikan topik lah. Tidak Kok jadi ada, berbalik. sama seperti Kok ini. berbalik. Jadi jangan Kok mempertahankan Anda gini, Bang sesuatu Ampi. yang tidak ada Bang Ampi, juga di jangan Al-Quran. Anda berupaya. Bang Sekarang Ampi, kita Anda jangan mengerti berupaya. apa yang di Anda jangan berupaya membunuh akalmu, Bang. Penyakit kalian itu begitu. Kalian berupaya Pertanyaan mematikan ngau. akal kalian. Berupaya kalian matikan akal Faruk, kalian. pertanyaanmu ngawur karena itu juga tidak ada dalam Pertanyaanku Al-Quran itu di mana? berdasarkan narasimu, Bang. Pertanyaanku berdasarkan narasimu. Tadi kau katakan, kau yang katakan. menurut Saya Yesus- bernarasi bahwa orang Kristen itu yang mau mengikuti Yesus itu harus dibaptis karena Yesus mengatakan dalam Matius 28 ayat 19 bahwa karena itu pergilah jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Roh Kudus. Maksudnya semua Oke, orang apakah yang di situ- memberi diri untuk apakah mengikuti di situ Yesus ada kata-kata harus Kristen? dibaptis. Apakah di situ ada kata-kata Semua- Kristen? Kristen itu bukan agama yang dibawa, tetapi itu bagaimana caranya orang bersekutu, makanya disebut Kristen. Tapi Berarti ormas kan? Kristen itu berasal dari kata Kristus, makanya disebut pengikut Kristus. Jadi yang mau mengikuti yang mau menjadi pengikut Kristus harus dibaptis karena Yesus sendiri bilang harus membaptis mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, baru bisa menjadi persekutuan orang yang percaya kepada Kristus. Saya Begitu tanya sekali abangku, lagi, tapi Bang kalau Ampi. abang mau mengatakan Sekarang saya tanya. bahwa harus ayatnya tanya sekali mengatakan lagi. bahwa Yesus Saya memerintahkan tanya untuk sekali Kristen lagi. harus dibaptis, saya bertanya Saya tanya. kembali, Saya tanya apakah sekali ada lagi. sunat di dalam Al-Quran Udahlah, buang aja lah, Bang Naga. secara Buang aja lah, Bang Naga. Tidak ada. Udah menjajah dia, kita nggak dikasih ngomong. Buang aja Bang Naga, buang aja. Begitu. Buang aja Bang Naga, moderator buang aja. Percuma juga. Gak akan dikasih ngomong. Begitulah akhlak kalian penyembah manusia, penyembah bangkai. Kalian berupaya membunuh akal kalian. Jangankan aku, Bible kalian pun kalian bantah kok. Bible kalian bantah. Jelas dalam Bible kalian. Bapak itu Tuhan bagi Yesus. Yesus itu Tuhan bagi Paulus dan Kristen. Berarti kalian sama-sama Tuhan-Tuhanan kalian. Berupaya kalian membunuh akal kalian. Gak tahu malu kalian. Kalau udah diajak diskusi yang nggak serius, tantrum, timpa, jangan kasih lawan bicara ngomong, ngomong aja terus. Begitu cara diskusi kalian, ya enggak aja kalian. Tak lari kemana-mana. Udah disampaikan tadi tentang hukumnya Musa, nggak ada aturan Kristen. Kasih satu saja aturan Kristen di luar dari aturan Bani Israel. Aturannya Musa itu, hukumnya Musa itu. Hukumnya Musa yang kalian bikin jadi hukum. Makanya berarti kalian mengikuti orang yang di dalam kubur. Karena apa? Tidak ada hukum Kristen. Kapan Paulus menyampaikan hukum? Gak boleh ini, gak boleh itu. Gak pernah ada itu. Ngarang aja kalian. Oke, lanjut Boru Sinaga dengan Ade. Boru Sinaga, monitor. Aku lagi makan, aku belum makan dari pagi. Asik makan aja. Si bodoh amat Faruk panas kamu Ripka naiklah kau udah mulai tadi biar ada 3 naga di atas, naiklah kau udah jambak capek kau. Aku cari foto kau pun nggak tahu foto anakmu pula yang nggak enak. Kalau ada fotomu aku mau ngambil mau kasih sama Hesti Sinaga. Itu kalian baca lagi artikelnya itu. Matius 28:19 itu ayat tambahan. Palesu. Cuman kalian jungkul. Contoh lagi, ya, di dalam kitab Yohanes yang dibawa tadi, kau menyebut aku guru dan Tuhan.
Sebab katamu itu tepat, akulah guru dan Tuhan. Tidak ada original teksnya itu. Kode original teksnya dalam sabda kitab nggak ada itu guru dan Tuhan itu, nggak ada. Tiba-tiba ada terjemahannya. Originalnya nggak ada, terjemahannya ada. Karena luar biasanya kalian, makanya saya bilang para penyembah manusia ini yang paling longor pun, Oten yang paling longor pun, bahkan Oten yang sudah dinyatakan dokter sakit jiwa, gila, boleh debat. Karena apa? Boleh dibantah Bible. Karena apa? Boleh dia menafsirkan Bible suka-sukanya. Boleh debat. Sukanya yang nyerocos, boleh. Kalau kami umat Islam nggak boleh. Kami terikat dengan dusil pelit ilmu. Nggak boleh kami sembarangan menjawab gitu loh. Kalau kalian apapun bisa kalian jawab. Masalah nyambung atau nggak jawaban kalian masalah belakang. Ngawur semua. Kalian sibuk kalau dibahas ini Bapak, Tuhan, anak pada mulanya, kedagingan, rohan. Itu aja kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Abang. Sabar dikit, Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini semua Nah, kalanya saya bukan marah. Ini teman-teman saya nggak marah. Saya di pinggir lagi jalan. Makanya suara saya besarkan. Bukan marah, ngapain marah sama ODGJ, nggak aja. Oke, Anton. Ya, Atau agama apa? ya. Agama apa? Kristen. Mau bantah Bang Faruk atau mau bantah Zi atau mau bantah Boru Sinaga? Ditanya aja Bang Naga. Apa enaknya jadi Tuhan dari iman Kristen? Silakan. Apa enaknya jadi Tuhan Kristen? Pertanyaan apa itu? Apa enaknya jadi Tuhan Kristen? Saya mau jadi tuannya Kristen, maksudnya kah? Begitu kah? Apa Pertanyaan aneh itu. enaknya jadi Tuhan Kristen? Siapa yang jadi Tuhan Kristen? Yesus. Pertanyaan yang Apa gila enaknya itu. Yesus jadi Tuhan Kristen? Itu pertanyaannya dari Bang Faruk. Udah, pura-pura longor. Bang. Pertanyaannya apa itu? Pura-pura longor. Ketika dia menanya, ketika kita bertanya, dia nggak bisa menjawab. Pertanyaan apa Maksudnya itu? pertanyaannya gimana itu? Pertanyaan yang Apa salah arti- itu. Emangnya saya mau jadi Contoh Tuhan? gini. Pertanyaan Contoh itu. gini saya tanya sama Bang Anto. Saya tanya sama Bang Anto, apa enaknya jadi presiden? Nah, itu wajar. Tapi ini menjadi Tuhan, saya menjadi Tuhan. Itu pemikiran goblok kamu. Ternyata kalian memang Siapa ingin yang bilang kau seperti jadi Tuhan. Tuhan? Ternyata buktinya kalian mau ingin seperti Siapa Tuhan. yang bilang kau jadi Pertanyaannya Tuhan, dari dia seperti Anto? pertanyaan lu. Kau Ya, harus seperti gondrong kamu dulu itu. kalau mau jadi Tuhan. Kau gondrong rupanya. Kamu kan Kau harus gondrong dulu. Kamu pertanyaannya itu aneh. Ya. Sekarang jawab, apa enaknya menjadi presiden? Nah, kalau pertanyaan itu waras karena menjadi presiden, tapi ini menjadi Tuhan manusia. Saya menjadi Apa enaknya menjadi presiden? ya presiden karena dia karena pemerintah dunia ya pasti ingin lah. Tapi kalau Tuhan saya tidak, karena saya tidak mau ingin seperti itu. Itu omongan gila itu. Mau ingin Bagus seperti kan Tuhan itu, artikulasimu, seperti Anto. ini ya. Anto, bagus sih artikulasinya, Anto. Simak ya, yang perjelas dia, artikulasi bahasamu perjelas. Apa enaknya menjadi presiden? Ya kalau enaknya jadi presiden karena ya pemimpin. Oke, jadi pemimpin. Apakah Anda pernah jadi presiden? Tidak kan? Tidak, Anda tidak pernah jadi presiden. Tapi Anda bisa tahu apa kelebihan dan enaknya menjadi presiden. Nah, kenapa ketika aku tanyakan apa enaknya menjadi Tuhan bagi Kristen? Kenapa Anda tidak bisa menjawab dengan berdalih, kapan pula aku jadi Tuhan? Kenapa begini bang? Itu Karena apa? Karena gini Bang Anto. Karena gini Bang Anto, Bang Anto. Saya mau jadi presiden ya masuk akal. Bang Anto. Karena kita harus pemerintah di dunia. Tapi ini Bang Tuhan, Anto. Bang. Pemikiran lu gimana? Itu kan goblok. Kalau kau tanya aku bisa ku jawab loh Bang Anto. Kalau kau tanya aku hal serupa, aku bisa menjawab ya. Itu buktinya. Saking kalian bingungnya, apa enaknya menjadi Tuhan kalian? Bingung kalian karena apa?
dari awal sampai akhir kisah tentang Tuhan kalian babak belur semua. Babak belur. Intinya syarat jadi Tuhan kalian, syarat jadi Tuhan kalian harus babak belur. Sekarang saya mau tanya. Ya kan? Sekarang saya mau tanya. Apa? Sekarang saya mau tanya kan Apa? Al-Quran dan hadis itu kan firman kalian kan? Pertanyaan yang salah itu. Tidak, Itu maksudnya pertanyaan yang salah itu. Saya kan bertanyakan dulu. Pertanyaan yang salah itu. Aduh. Salah Al-Quran pertanyaan dan itu. hadis. Salah. Itu Al-Quran pertanyaan yang yang hadis salah apa itu? Pertanyaan yang Kalian tidak salah itu. mengimani hadis dengan Nggak Al-Quran. masuk akal. Pertanyaan yang nggak masuk akal itu, Anto. Nggak masuk akal. Kapan pula aku jadi hadis? Itu pertanyaan yang nggak masuk akal, Anto. Ya. Pertanyaan yang salah itu. Pertanyaan yang salah itu, ya. Sekarang saya mau tanya. Silakan tanya lagi. Al-Quran dan hadis itu sama kah tidak? Pertanyaan yang salah itu. Gak enak diskusi kayak gitu kan? Ya udah, aku cara diskusi kau. Gak enak kan? Aku kok gitu kan? Gue gitu kan nggak tahu. Pertanyaan yang salah itu. Ya, salah itu. Ulangi lagi. Yang lain. Hah? Apa lagi? Apa lagi pertanyaannya, Anto? Halo? Ketemri ya kan? Si Dede, kau tadi tapping di bawah panas parup agamamu apa Dede? Coba bang. Dede Bala? Dede Bala? Ada bukti Pak. Bentar. Aku minta kau dulu tadi, aku tak si Dede dulu. Ini. Dede. Sama belum Indo orang bodoh. Oh, belum duduk. Lanjut Anton. Belum duduk dia. Makanya Anto, kalau kau diajak diskusi kooperatif supaya kau nggak digitukan orang. Pertanyaan kamu itu aneh. Masakah saya mau ingin saya jadi Tuhan? Itu kan Siapa yang inginkan kau jadi Tuhan? Ya pertanyaan dari Siapa yang nyuruh kau jadi Tuhan? Pertanyaan dari kamu itulah. Yang nyuruh kau jadi Tuhan siapa? Hah? Kamu itu tahu bahasa kah tidak? Kamu itu tahu Simak bahasa ya. kah tidak? Simak Anto. Pertanyaanku, apa enaknya menjadi Tuhan bagi iman Kristen? Apakah jadi enaknya Tuhan? Emangnya itu kenapa kamu? Kalau memang kamu pertanyaan begini, apa enaknya kalian ikut Tuhan Yesus? Nah itu wajar. Apa Tapi enaknya ini- kalian Tuhan Yesus? Kayak mana maksud kau? Apa enaknya Tuhan Yesus? Apa enaknya kalian ikut Tuhan Yesus? Oh enak Nah, ya, itu aku enak. Karena babak belurannya. Kalau pertanyaan kamu Enak itu kalian. seakan-akan saya Kalau kalian mentuankan Yesus, enak kalian. Yang babak belur kan Tuhan ya bang. itu baru itu saja kamu memberikan pertanyaan bodoh. Yaudah silakan. Kau ingin tanya aku sekarang? Silakan. Tanya aku sekarang, silakan. Hadis dan hadis dengan Al-Quran sama kah tidak? Nah, kau pertanyaan bodoh itu. Masa mau kau samakan aku sama hadis? Aku bukan hadis. Ini Al-Quran. Pertanyaan gak masuk akal itu. Saya bukan. Aku bukan hadis, Anto. Aku orang. Yang enggak aja. Aku bukan hadis. Pertanyaan salah itu. Salah tanya itu. Salah nanya itu. Masa mau kau samakan kau jadikan aku hadis? Salah lah. Ya kan aku nggak pernah jadi hadis. Ya kan? Makanya percuma diskusi sama kau. Yang masa kau Bang Faruk kau bilang jadi hadis? Tanya yang lain Iya, Anton, betul aja lah kau. Udah turun dia. Makanya gitu teman-teman. Kalau mau diskusi yang kooperatif.
Jangan ketika kau ditanya pura-pura gila. Kalau kau tanya aku pura-pura gila juga lah aku sekalian. Ya kan? Jangan gila kau aja yang kau tunjukkan, gila orang kau kantongin. Setiap muslim bertanya disalahkan pertanyaan kita. Kalian bertanya aku salahkan juga lah pertanyaanmu. Fernando. Ya, Fernando. ya, Agama apa? saya pengikut Kristus. Udah ada pengikut Kristus sekarang agama di Indonesia? Ya, saya pengikut Kristus. Emangnya ada? Jujur aja Bang Farouk. bang, pengikut atau pentuhan, jujur aja lah. Pengikut atau Tuhan? Kok jadi kalian lebih tahu? Fernando. Saya Pengikut atau pengikut Tuhan? Kristus. Menuhankan. Menuhankan. Menuhankan kan? Kalian yang kalau bertanya itu punya etika dikit lah. Jangan kalian Lah, dibawa- kau bilang dibawakan pengikut ke dia. Kristus, enggak ada penuhan Kristus ada. Coba tes yang baru silakan nanya. Dibilang salah, coba tanya yang betul. Macam mana dia? Pengikut atau penuhan? Coba tanya dulu. Yesus itu siapa, Bang? Pertanyaan kita rubah aja itu. Coba kita rubah pertanyaan kita itu ya. Aku mau sama Kita Paruk rubah dulu. aja. Aku sama Paruk dulu. Apa? Iya, sama Faruk aja dia. Gini aja. Kita rubah aja lah. Kita nggak usah bahas-bahas Bukan, tentang aku mau Tuhan, singgung tentang Tuhan mereka lah. pertanyaanmu tadi dulu, Paruk. Tunggu dulu. Aku mau Tunggu singgung dulu, aku tentang bertanya dulu. pertanyaan tadi dulu. Iya, sabar dulu Bang Fernando. Udah, kita bikin tema baru aja. Enggak, Bang saya Faruk mau tanya singgung ke Bang tentang pertanyaan Fernando. tadi dulu. Saya Iya, mau nggak singgung usah kau pertanyaan tanggapin tadi lagi. Nggak usah kau tanggapin lagi. Enggak, saya Kita tanggapin ke itu materi dulu. baru aja. Saya Nggak usah kita tanggapin itu materi dulu. baru aja. Udah kita materi baru aja. Sekarang Bang Fernando, coba jawab Bang pertanyaanku Bang. Apa enaknya menjadi ODGJ Bang? Jawab dulu Bang. Apa enaknya jadi ODGJ Bang Fernando? Karena kan betah kali kalian jadi ODGJ. Apa enaknya? Bebas. Itu jujur, itu jawaban jujur itu. Apa enaknya jadi ODGJ? Fernando, apa enaknya jadi ODGJ? Jawab dulu. Tak mimnya Fernando. Memang kalau dia jujur, Bang Naga kalau dia jujur akan jawab dia bebas. Betul memang bebas. Silakan Bang Fernando. Jawab. Jawab Oke. Fernando, jawab. Jadi ketika saya menyampaikan sesuatu, jadi jangan ada bicara. Kita punya etika. Sebagai Abang nggak pernah umat baca yang Matius. Abang nggak pernah baca Matius 5:44. Kalau kau merasa Bang, kalau kau merasa dizolimi, ya, dianiaya, kau nggak boleh protes. Kau boleh cuma berdoa Bang, berdoa. Secara tidak langsung berarti Fernando nggak pernah baca Bible-nya ya, Bang Faruk? Jujur loh Fernando, aku tanya, kau pernah baca Bible belum? Kalian itu kalau berbicara punya etika dikit, nampakkan kalian itu yang beriman. Jangan asal ngomong. Masa kalian tunjukkan etika-etika yang tidak baik di media sosial ini? Apa gunanya kalian bilang kalian beriman kepada Allah, tapi karakter kalian kayak gitu, cuman kalian ini. Kalau berbicara ya berbicara dengan baik dan benar. Ya, bentar lagi ditunjukkan ya wujud aslinya, teman-teman. Bentar lagi tengoklah, ular beludak tengoklah. Lanjut Fernando. Tengoklah, bentar lagi tunjukkan ya wujud asli. Jadi sorry ya Faruk, begini ya. Aku lihat di sini nama Faruk ini Margasianipar. Jadi sorry, sebenarnya aku panggil tulang sama Faruk. Kenapa? Karena memang Jangan bawa suku, jangan bawa suku. Tidak bukan bawa marga, jangan bawa marga sini. Langsung debat, gak ada bawa marga sini. Makanya kalian punya etika. Ketika seorang berbicara kalian dengarkan. Apa kayak gitu diajarkan dia agama kalian ya? Kayak gitu diajarkan di Gimana? Apa yang salah gimana? Bang? Beliau bertanya baik-baik. Di mana di Bible diajarkan kalian etika? Di mana? Aku nggak peduli dengan panggilan, nggak perlu kau panggil tulang. Kau panggil Namboru pun boleh, nggak apa-apa. Panggil aku Namboru.
Yang babak belur pasti bukan Tuhan. Yang jadi bangkai juga bukan Tuhan. Mana tadi dia? Kabur. Kak, kabur kak. Yang rambut gondrong juga bukan Tuhan. Tak mungkin Tuhan ada nonotnya. Tak mungkin Tuhan mati ditombak. Tak mungkin Tuhan harus dilahirkan. Tak mungkin Tuhan dalam kandungan. Tak mungkin Tuhan harus Yang makan ikan goreng pasti bukan Tuhan. Yang bersujud juga bukan Tuhan. Itulah. Terus yang curi keledai juga bukan Tuhan. Apalagi? Bang Marvel, selamat sore. Atau agama apa nih Bang? Tidak perlu tahu. Tidak perlu tahu. Kenapa Bang? Waduh. Tidak perlu tahu, ke bawah aja, Haji. Lucu. Ayo Bang Naga, silakan Bang. Aku udah mau maghrib sini, Ji. Aku udah mute, cuma yang udah kubuang itu. Aku udah mau ke masjid. Tanya aja orangnya. Ya, Bang Mato. Bang Mato. Bang Mato, selamat sore apa sore-sore selamat Bang? Atau apa nih? Bang Mato? Mato aku hilang pun. Oh ya, yang belum sholat silakan sholat. Kami sudah mau mendekati di Kalimantan ya, udah deket sama ini Isya. Yang menyusul pasti bukan Tuhan. Ini ngajinya bagus sekali. Kapan Bang? Kan belum. Oh. Yang Eli lama sekali. Itu kah? Yang berbulu dia bukan Tuhan. Yang berak kok itu? Aduh Bang, gak enak nyebutnya Bang. Jangan pun yang macam tuh. Yang ada nonotnya juga bukan Tuhan. Abang, ini abang-abang, kakak-kakak di bawah semua tuh ada lagu. Dibikin lagu ya, judulnya Titik Tuhan. Bisa tuh Bang, dibantu share-share dong. Karena di situ kita bisa kasih pemahaman kepada orang-orang, tidak mungkin Tuhan itu ada titiknya gitu. Bang ya, tolong ya kakak. Bang, apa nih? Ji, itu ada 2 Oten ya, si Aco coba tanya Oten, si Marvel Oten, aku mau itu. The King monitor di bawah ya, The King ya, aku mau jalan, room ditinggalin. Tanya dulu nanti, panggil aja Bang Faruk ya. Ya, siap Bang. Lanjut. Bismillah, siap Bang. Ya, Abang. Big Brother, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, brother. How are you? Do you want to join with us? Bang ini Bang Marvel. Siapa namanya? Alhamdulillah, brother. Oh, ya. Yeah. But abangku di bawah.
Bang The King, ini Abang Big Brother itu adalah debater muslim kita kan? Pasti pada tahu ya teman-teman. Beliau dari UK. Oh ya Bang Martel. Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, brother. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. How are you, sister? And how are my brothers and sisters here? Alhamdulillah, we are fine. Thank you. Tasakur. What about you? Really well, thank you so much. I'm sorry, here a little bit noisy. I should to move to another room. Okay. Do you want to discuss with someone? I mean, with Christian, brother? Yes, please. Yes, please. Okay, we will find someone because our moderator go to masjid, nah. Bang Martil. Bang Martil? Bang Martil atau Bang Ardi? Bang siapa nih? Bang Aboy? Siapa sih? Bang Acoy? Halo? Siapa yang monitor ini di atas? Siapa? Bang Acoy? Bang Martil? Halo. Iya, Abang. Halo. Selamat sore. Selamat malam. Selamat sore. Selamat sore. Oh, selamat sore di tempatnya Abang. Maaf, Abang Kristen atau Muslim? Kristen. Oke. Abang mau debat atau mau diskusi dengan kami atau mau apa? Mau apa, Bang? Bu Hesti tadi. Oh, iya. Kesti, ini temanya itu ya, babak belur ya, Bang ya? Enggak, tadi di awal Bu Hesti bilang kalau mau berdiskusi kita sepakat dulu bahwa Isa itu bukanlah Tuhan. Nah, jadi maksud Bu Hesti itu Isa itu apa gitu menurut dia, maka dia harus sepakat bahwa Isa itu bukan Tuhan gitu. Ya Jadi memang Bu Hesti Nabi itu Isa alaihissalam bukan berarti Tuhan. harus, iya maksudnya harus Nabi Isa sepakat bahwa dia alaihissalam bukan itu Tuhan, Bang. Bukan Tuhan, manusia. Beliau hanya iya Nabi. maksudnya Nabi utusan Allah, ya Nabi ya Allah. kita sepakati Bu. Berarti menurut keyakinan Ibu Isa itu manusia biasa yang sama seperti kita yang adalah ciptaan gitu. Ya betul. Beliau manusia biasa tapi mendapat karunia tempat indah gitu, tempat baik di sisi Allah karena beliau adalah Nabi utusan Allah gitu, Bang. Kenapa, Bang? Coba Ibu buktikan kalau Isa itu menurut Quran adalah manusia biasa yang sama seperti kita yang adalah ciptaan. Silahkan. Nabi Isa memang di dalam Al-Quran di mana ayatnya, Bang? Di bawah teman-teman. Oke, sebentar ya, saya tanya dulu. Big Brother, can you listen? Yes, sister, I can, yeah. Yeah, he asked me, Mr. Aboy, he asked me, where we can find ayat about Nabi Isa alaihi salam, Prophet Isa alaihi salam, that told us he is just a man and he is not a God. You get what I mean? Yes, I do. Okay, so who was Isa alayhi salam's mother? Jadi siapa Nabi Isa menurut Abang? Bang Aboy? Loh. Enggak tanya dulu kan? Kalau menurut kami kan Islam. Menurut kami Islam itu beliau adalah Nabi. Disamakan dulu persepsi kita, menurut Bang Aboy juga Nabi beliau ya? Acoy bukan Abu. Maryam, surah Maryam. KLKZ surah Maryam ayat 30 sampai 32. Surah As-Saff ayat 6. Qala inni abadullahi ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya. Udah habis. Udah dia menyatakan dirinya adalah hamba Allah. Dia buka bukunya sekalian adik belajar, Bang, tentang itu, Bang. Saya hanya tahu ayat yang mengatakan bahwa penciptaan Isa itu sama dengan penciptaan Adam. Ya betul. Coba Ibu buktikan kalau penciptaan orang itu sama. Silahkan. Ya kan kalau Nabi Adam terbuat dari tanah. Nabi Isa juga kan dari tanah, saripati tanah. Dari mana itu, Bu? Dia ilmu dari mana itu, Bu? Loh, kan memang Nabi Isa kan ditetein mamanya. Mamanya kan makan
Makan makanan. Ibu, saripati yang ada di tubuh sebentar. Maryam. Kalau kami kan Dengar begitu. dulu, Bu. You know, Kalau sister, abang, Saripati kenapa dia yang- bisa jadi Tuhan Dengar manusianya dulu. nih? you know, sister, tell him Saripati because yang ada di question tubuh was to be Maryam one by one. itu So he asked untuk me one question. menjadi nutrisi untuk tumbuh kembangnya pertumbuhan Yesus. Bukan saripati itu yang diciptakan menjadi Yesus. Ibu jangan salah. Dari saripati itu menjadi tumbuh kembangnya Yesus kan? Kalau dia misalnya mamanya nggak makan saripati Ya. itu, terus Yesusnya apa nggak kurang gizi? Coba mikir bang. Kalau mamanya nggak makan, Saya Yesus- jawab. Saya Bu, jawab. ini Nabi Isa dan Nabi Adam disebut serupa dalam Al-Quran karena keduanya diciptakan dengan cara yang luar biasa. Perumpamaan ini tercantum dalam surat Al-Imran nomor 59. Ayat 59. Surat Ali Imran ayat 59. Quran Ali Imran ayat 59. Ya, di mana terus sesungguhnya misal penciptaan Isa di sisi Allah adalah seperti pencipta Adam. Allah menciptakan Adam dari tanah, kemudian Allah berfirman kepadanya, jadilah seorang manusia, maka jadilah dia. Ali Imran ayat 3 ayat 3 gimana sih bilangnya? Ali Imran 3 ayat 59. Ah, gara-gara ke Bible aja gitu ya. Nah, jadi itu ya sudah disebutkan ya. Jadi Nabi Adam dan Nabi Isa itu sama diciptakan ya, yaitu Ali Imran ayat 59. Oke. Ini maksudnya nanya itu apa maksudnya? minta buktikan penciptaan sama-sama dari tanah. Buktikan kalau penciptaan itu Tadi sama-sama saya dari tanah. ngomong nggak dengar ya? Masa Isa diciptakan dari tanah? Saya ngomong tadi nggak dengar. Saya ngomong tadi nggak dengar. Saya ngomong tadi nggak dengar. Apa itu? Ali Imran ayat 59 nggak dengar. Saya ngomong tadi nggak dengar. Iya apa? Enggak, buktikan aja, Bu. Gak usah tele-tele. Benar nggak ayat itu bisa dipercaya kalau penciptaan Isa sama dengan penciptaan Adam? Oh jelas. Nih dengerin ya. Nabi Adam, ya Nabi Isa dan Nabi Adam disebut serupa dalam Al-Quran karena keduanya diciptakan dengan cara yang luar biasa. Itu ayatnya. Ayatnya seperti itu. Oke. Kalau Anda mau minta ayat kalau Anda mau minta ayat Nabi Adam diciptakan sama dengan Nabi Isa sama dari tanah, nggak ada kalau kayak gitu ayatnya, nggak ada. Nggak ada. Berarti kalau ayat seperti itu yang Anda minta nggak ada. Nggak ada kayak gitu. Jadi, Isa diciptakan dari apa? Isa diciptakan dari tanah. Dari mana? Dari tanah. Dari mana tanahnya? Jangan ngawur, Bu. Dari mana tanahnya? Isa itu tidak pernah diciptakan dari tanah. Mana ayatnya dia diciptakan dari Saya tanah? sudah menjawab pertanyaan Anda ya. Saya sudah jawab. Saya tanya, Yesus itu diciptakan dari mana? Bu, Ini tadi kan sama. Ibu sepakat Saya bahwa sudah menjawab dan Anda tidak terima jawabannya. Ya udah nggak apa-apa. Yesus diciptakan dari mana? Gini, itu gini. Itu gini. Iya. Gini aja, ya kan? Silakan dibuka ayatnya ya supaya untuk mendapatkan kesalahan atau kebenarannya. Dia buka ayat di dalam Al-Qur'an soal penciptaan Isa. Dia buka ayat tentang ada korelasikan merujuk kemana gitu aja. Jangan aduh, gak usah gitu. Abang buka dalam Al-Quran bantu jawab. bagaimana Benarkah penciptaan Isa itu Adam. diciptakan dari tanah? Nanti kita buka dalam Al-Quran bagaimana penciptaan ada apa Isa. Ya Adam dari tanah. Isa Enggak, dari dia aja ngasih data. Di mana tertulis Adam dari tanah? Loh, tapi menurut surat Maryam Mana? Kok surah Maryam Nabi Adam? Surat Nabi Maryam Adam kok di surah Maryam? penciptaan Isa sama dengan penciptaan kita Adam. tahu. Buktikan itu. Biar kita tahu, kita dapat ayatnya di mana tertulis Adam dari tanah. Hah? Di mana Faruk, tertulis? Itu ayat apa yang mengatakan? Si Adam dari tanah. Saya tahu Faruk ini mau mengecoh supaya tidak ini untuk mengecoh perdebatan ini. Mengecoh. Suka kau lah. Sudah kau yang jawab. Masalahnya gini. Isa dari tanah itu coba kau jawab juga. Tanpa data loh. Isa dari tanah coba kau jawab. Kau bisa kau buktikan? Tanpa data. Yo, siapa yang bilang Isa dari tanah? Ada aku bilang Isa dari tanah. Isa
Isa sama dengan penciptaan Kan tadi Adam. kau yang bilang Adam diciptakan dari dari tanah. tanah. Berarti Isa pun dirujuk diciptakan dari tanah. Gimana ya kalian? Kan kau yang bilang Adam dari tanah. Kok sapu aku? Loh, Bu Hesti Kan kau yang bilang tadi kan Adam dari tanah. Baru Aku mendengarkan. untuk berdebat. Udah, Ibu Hesti aja coba. Coba si Acoy buka datanya dalam Quran. Malah dikatakan Adam dari tanah. Nanti itu Esti buka data bagaimana proses terjadinya Isa. Bang Paro, Ibu Hesti tadi sudah membacakan ayatnya tadi Bu Hesti. Bu Hesti tadi sudah membacakan ayatnya bahwa perumpamaan penciptaan Adam itu sama seperti penciptaan Isa. Tadi bisa kamu buktikan? Ada Oke, yang dibilang nih, Sen, ya. penciptaan. Nah, Saya jawab nih, nanti kamu jawab pertanyaan saya ya. Dengerin ya, baik ini ya. Dengerin ya. Nabi Adam dan Nabi Isa ya disebut serupa dalam Al-Qur'an karena keduanya diciptakan dengan cara yang luar biasa, yaitu dari tanah. Ya, perumpamaan ini disebutkan dalam surah Ali Imran ayat 59. gak usah banyak-banyak. Buktikan kalau Isa itu tercipta dari tanah. Ini Sama udah saya seperti Adam. jawab loh. Ini Mana udah saya buktikan? jawab. Ini saya sudah jawab. Sekarang giliran saya. Di mana datanya Nabi Adam diciptakan dari tanah melalui Bible-mu? Loh, Ibu tadi sepakat kan? Saya sudah menjawab pertanyaan kamu. Sekarang jawab pertanyaan saya, di mana tertulis di dalam Bible-mu. Saya sudah menjawab ini datanya nih. Kamu baca aja nih Ali Imran ayat 59. Kamu baca. Karena Ali jawaban Imran, Ibu gak ada, Ibu mau lari. Surat Ali Imran ayat 59. Saya udah jawab ya. Sekarang pertanyaan saya, di mana kenapa kamu ditanya ini? Sekarang pertanyaan saya, di mana datanya Nabi Adam diciptakan dari tanah melalui Bible-mu? Cepat. Ayo, sebutkan Nabi Adam, di mana datanya dalam Bible-mu diciptakan dari tanah? Jawab. Jawab. Jawab lah bang. Woi, kan kabur kan? Inilah otek kalau giliran ditanya kan. Jawab. Kabur. Jawab kan, kalau giliran ditanya balik kayak gini nih. Asal ditanya balik. Gini nih, ini padang malasnya mau otek ini. Ya kan? Ini ya. Jawab nih dia ya. Di surah Ali Imran kita buka ya. Sesungguhnya misal penciptaan Isa di sisi Allah seperti penciptaan Adam. Allah menciptakan Adam dari tanah, nih ya. Allah menciptakan Adam dari tanah, kemudian Allah berfirman kepadanya, jadilah seorang manusia. Maka jadilah dia. Udah, saya jawab. Sekarang saya minta data di dalam Bible Anda. Nabi Adam diciptakan. Silakan. Ayo. Acoy. Aku paling benci nih kalau giliran ditanya. Islam itu mudah kali pun menciptakan begitu buat Allah. Acoy. Kesti, ini ada pertanyaan dari abang kita. Beliau debater dari UK. Pasti kakak tahu nih, beliau Big Brother. Beliau menanyakan kepada Bang Acoy, who is the mother of Isa alaihi salam? Siapa ibunya Nabi Isa alaihi salam? Pertanyaanku aja gak dijawab, kasih pertanyaan lain Izin melanjutkan nih. Pertanyaannya begini. Pertanyaan aku aja tengok tuh jadi patung, dia jadi berhala dia. Tengok tuh jadi berhala dia kan. Udahlah, tepuk tangan lah kau. Angkat tangan coy, angkat tangan coy. Coy, angkat tangan aku. Cepat coy. Tadi kau kan nyari-nyari aku bukan? Coy, angkat tangan coy. You know, Sister Angel, you know, Choi is going to phone Luga for the answer. He doesn't want to answer.
No, I'm saying he's gonna phone Luga. You know Luga gila. Get that? Mencret. Turunkanlah moderator, berak dia tuh, tahinya berserak. Moderator, turunkan dia, tahinya berserak itu di bawah. Corok lah. Moderator, turunkan. Mencret dia, biarkan dia di atas. Tahinya berserak gitu, bau lagi. Iya, Sosokan lagi. Aku sama si Esti kata dia. Oh gaya, Ci. Aku mau sama si Esti. Tadi si Esti bilang begini, begana begini. Gaya Awalnya mau apa sih sama si tadi? Esti apa? Kakak tadi awalnya apa sih? Dia tanya apa awal-awalnya? Katanya Tadi aku kau pula tak kemana kok? Udahlah. Aduh, Bang Martin. Saya mau sama si Esti, ya itu katanya tadi kan. Saya mau sama si Esti. Ngapain kau nyari aku? Marvel, selamat malam agama Pak. Martel. Bang Martel, ya silakan Bang. Marvel, kamu naik di mute, ngapain kau naik? Udah turun kau. Naik mute, ngapain kau naik? Kaisi pandai pun pura-pura. Apa pandai bahasa Inggris kah, Kakak? Pandai apa? Pandai bahasa Inggris kah? I know speak English. Ya? I know apa No. I don't. That's fine. I sister. know speak English. I speak bahasa. You know, dari Big Yeah. Brother, dari orang Muslim, dari English no. I dari know. London, dari bisa bahasa Inggris, dari bisa bahasa Afghan. Ah, you can speak dari too? No, just Afghan, Pashto. Dari or Farsi? Pashto. Typing dia. Bu Esti pandainya menutupi kesalahan. Kesalahan nenek lu kita. Gua nanya lu gak jawab-jawab. Dibilang kakak kalah lagi kak. Dibilang kakak kalah. Iya gua kalah sama lu kalah. Lu yang jadi berhala di atas bencret. Nyalahin gua lu. Baluap kau. Isi luruskan Katanya dulu. pula ya kan. Kak Esti tadi menjawab di Ali Imran, surah Ali Imran ayat 59. Masalah penciptaan Nabi Isa alaihissalam itu semisal dengan penciptaan Nabi Adam. Sama pun Allah menciptakan mereka dari tanah. Beliau-beliau berdua diciptakan dari tanah. Cukup Allah itu mengatakan kun fayakun. Yang jadi maka jadilah. Gitu loh. Itu ayatnya jelas. Bedanya. Ada di tanah. Bedanya Nabi Adam padamu, bagaimana caranya Nabi Adam diciptakan dalam Biblemu? Itu pertanyaan balik dari Kakak Esti. Bisa jawab enggak Bang Acoy? Bedanya, denger nih bedanya. Nabi Adam diciptakan itu tanpa ibu, tanpa bapak. Sementara Nabi Isa diciptakan tanpa bapak. Itu dia bedanya. Tapi dasar dari penciptanya itu sama. Yang menciptakannya sama. Siapa yang menciptakan? Allah. Dasarnya sama. Tuh, cuma beda rahim. Yang satu tanpa rahim, tidak ada ibu dan tidak ada bapak. Yang satu ada rahim tapi tidak ada bapak. Seharusnya yang dituhankan itu yang nggak ada bapak nggak ada mamanya ya. Kayak Melkisedek tuh loh. Lebih hebat penciptaan Nabi Adam tanpa ibunya, tanpa ayahnya. Kalau Allah kami itu cukup innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Kalau Allah berkehendak apa aja itu tinggal kun fayakun jadi. Gitu. Beda sama Tuhan lu. Mau maafin aja harus mati dulu. Pikir tuh. Naga wanita cakep, naga jantan tuh lari. Dia itu habis baterai itu turunnya. Teguh, selamat malam agama Pak. Selamat malam, Assalamualaikum Bu Hesti. Waalaikumsalam. Apa yang mau disampaikan Bang? Enggak ada, cuman semangat. Saya Islam Bu. Ya semangat. Thank you. Semoga tetap selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehat selalu, berkah selalu.
Amin, amin, Allahumma. Amin. Ya, ada yang mau disampaikan, Bang? Silakan, Bang. Nggak ada. Oh, cuma itu saja. Ya. Ya, oke. Kalau gitu izin dulu Ji bicara sedikit dengan Abang Big Brother. Brother, unfortunately, our friends, Christian friend, he's gone. Runway. Yeah, that's the problem, sister. I go on any Indonesian live, they don't come up. Why do they?